Sejujurnya aku merasa beruntung sih. Heeh, Aku nggak ada koneksi sama sekali. Jadi, mhm, pada saat itu pertama kali membuat koleksi, mhm, aku boleh jujur-jujuran nih, mhm, aku belum punya studio. Jadi waktu itu mmm, memang aku tinggal di Singapura dan di Indonesia kayak pasti bolak-balik mhm, gitu kan. Karena memang aku juga ngerjain hal-hal lain. mhm, Kemudian aku belum punya studio, aku nyari penjahit di Jakarta tuh yang sesuai dengan keinginan aku masih susah banget. oke. Akhirnya sampel pertama itu banyakan aku jahit sendiri. Aku nggak tahu ya, maksudnya di Mhm, brand-brand lain seperti mhm, apa. Mungkin ada brand yang butuh kayak, style baru atau mhm, model baru setiap mhm, 2 minggu, atau mhm, setiap minggu, atau setiap 3 hari mhm, gitu. Kalau kayak kita sendiri, kadang-kadang koleksi 2 tahun lalu tuh masih dicari orang. mmm, Karena ya itu, mungkin ini teori aku ya, mhm, mungkin dengan fashion show, dengan presentasi kita yang, eee alhamdulillah mungkin diingat oleh customer, mhm. jadi apapun yang kita keluarkan itu lebih panjang umurnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hana Farid dari The Power of Modest Talk. Di episode kali ini kita bakalan ngobrolin sama satu brand yang sering dijadikan inspirasi para modest brand. Dan kalau misalnya teman-teman familiar sama baju motif baju yang di luarnya ada semacam keramik. Nah, sering kelihatan nih warawiri di Pinterest itu adalah desainnya Mas Toton Yanwar. Halo, Halo Mas Toton. Halo, assalamualaikum. dadah dadah dulu. Nah, ini dia Mas Toton yang kalau misalnya teman-teman cuman familiar ngelihatnya di Pinterest koleksi baju-bajunya, nanti akan dipamerkan di sini, itu adalah desainnya Mas Toton. Mas Toton, Makasih. ternyata Toton itu berdua. Jadi Iya bukannya betul, bukan punya Mas Toton sendiri. bukan. Jadi ada partner. Jadi Itu ada dari awal partner. memang ditarik untuk menjadi partner? Dari awal ya, karena, Mhm. Tonton sendiri kan, berdirinya tahun 2012. Mmm, Kemudian waktu itu kita memang sama-sama sekolah di Parsons di New York, mmm, dan udah lama temenan lah, udah lama kenal, mmm, dan akhirnya ketika aku mendirikan Tonton, mhm, aku tahu banget mhm, aku nggak akan bisa sendirian nih gitu. Jadi mmm, aku rayu-rayulah dia untuk jadi partnerku, "Ayolah," gitu. mmm. Dan apakah karena kuliah di Parsons nih, biasanya kalau udah kuliah di luar tahu kalau konsep sustainability, konsep tentang daur ulang, itu adalah sesuatu yang memang disukai oleh market di kemudian hari gitu. Jadi Toton mengusung nilai itu tuh apa karena bekal dari sekolah dulu? Sebenarnya sih sejujurnya enggak. Oh enggak? Enggak, Mhm, karena Parsons sendiri itu adalah institusi Amerika ya, mhm. dan Amerika adalah sebuah negara kapitalis. Jadi yang diajarkan pertama kali di Parsons adalah Cuan dagang. cuan cuan. Betul. Oke, Tapi jadi ini adalah lebih misi pribadi dong? iya, itu terjadi setelah, Toton sendiri berjalan dan akhirnya ada Mmm, perkembangan-perkembangan di dunia, perkembangan-perkembangan aku secara pribadi juga sebagai desainer, kemudian mmm, akhirnya itu secara organik mmm. masuk ke dalam brand. Oke, karena konsep slow fashion untuk, brand-brand premium, para desainer kayaknya lagi sering mengusung nilai-nilai ini gitu. Jadi aku Betul. bertanyanya apakah nilai ini yang lagi tren nih di kalangan fashion designer gitu? Mmm, Git iya, sayangnya memang, konsep sustainability mhm, atau, green, fashion mhm, itu suka disalahartikan ya, kalau aku bisa ngasih ngasih mhm, kata-kata yang menurut aku tepat ya, mhm, disalahartikan oleh sebagian orang sebagai tren. Sementara tren itu menurut mmm, aku adalah sesuatu yang akan berlalu, come sesuatu yang and akan go gitu ya? ya, exactly. Mmm, Dan, untuk sustainable fashion menurut aku jangan sampai jadi tren, tapi jadi sesuatu perubahan yang akhirnya nanti menjadi normalisasi kita gitu, mmm. jadi normal gitu. Oke, karena aku sangat berkesan banget sama koleksinya Toton yang, menggunakan daur ulang kain-kain ini ya, Iya, kita sekarang banyak kerten gitu ya? menggunakan, daur ulang dari kain-kain, alat rumah tangga kalau aku Mhm. bisa bilang. Jadi seperti taplak meja, Mmm, curtain, itu banyak sekali yang jadi, apa ya, jadi sampah gitu, karena mmm, mereka kalau umpama misalkan udah tahun baru atau 2 tahun, 3 tahun, "Oh, pengen ganti ya," gitu. mhm, Nah, itu kan selalu jadi, tidak terpakai lagi, sementara mhm, mereka masih cantik-cantik banget dan masih bisa dipakai walaupun ada robek atau ada apa, selalu ada bagian-bagian yang kita bisa gunakan.
Oke, itu ketemu idenya kan nggak dari 2012 pas awal bikin kan, gitu. Tidak. Jadi justru, setelah membuat koleksi awalnya kan etnis nih ya, Iya, jadi ready to wear gitu. betul. Jadi awal Toton berdiri itu adalah, eee, I was inspired dari, Indonesia sendiri. Mmm, Indonesia sebagai bangsa, Indonesia sebagai negara yang kaya dengan budaya, dengan craft. Sementara mhm, waktu itu aku sekolah di New York dengan pandangan bahwa negara barat tuh lebih baik. Belahan bumi mmm, lain tuh lebih baik dari Indonesia. mhm, Ketika aku sampai di New York, semua orang nanyain, "Wah, Indonesia bagus ya, Indonesia mmm, gini ya, Indonesia gitu ya." Aku kayak, kenapa aku nggak ngelihat kayak gitu ya dulu pas aku tinggal di Indonesia?" mmm, Gitu. Akhirnya terbentuklah pola pikir untuk lebih, mendekatkan diri kepada, keindahan Indonesia itu sendiri dan mmm, bagaimana mengintegrasikan ini ke dalam karya-karya yang dituangkan di Toton, seperti oke. itu. Jadi memang kecintaannya Toton dengan desain-desain, Indonesia itu bukan sekedar, marketing gimik ya, tapi karena ternyata, maksudnya kesentuh waktu lagi pergi keluar, "Kok gue jadi malu ya, kok orang lain lebih ngelihat apa yang" Betul iya iya betul iya. betul, Cuma dan kadang-kadang harus keluar dulu baru inget rumah gitu ya? iya, banyakan kayak gitu sih dan kejadian ke aku juga. Heeh. Tapi yang menjadi tantangan sebenarnya adalah bagaimana mentransformasikan budaya Indonesia itu sendiri ke dalam bentuk yang kontemporer Mmm, dan bisa apa ya, diterima oleh, masyarakat luas nggak cuma di Indonesia aja gitu. mhm, Jadi akhirnya ketika aku mulai membuat Toton, kan pasar pertama kita pasar luar ya, bukan Indonesia. Jadi pertama kali mmm, launch juga di Singapura, kemudian kita, launch-nya di trade show, jadi mmm, langsung ketemu buyer, dapat, feedback langsung waktu itu dan mmm, alhamdulillah waktu itu dapat buyer juga dari luar mmm, negeri gitu, tanpa mereka melihat bahwa ini produk yang terinspirasi dari budaya Indonesia gitu. Mereka lihatnya ya, mmm, produk ini cocok aja buat toko mereka, which is mmm, that's what, I was aiming for gitu, memang itu mmm, tujuan aku gitu. mmm. Lo cinta dulu, nanti habis itu lo baru tahu, ini nih Mmm, yang ngerjain pengrajin, yang ini yang ini mmm. gitu, gitu. Lucu juga, aku baru dengar ada brand yang memang dari awal mau bikin itu aiming-nya memang untuk, pameran, untuk Mmm. ekspor gitu ya. Nah, itu juga sebenarnya didikan dari Parsons. Ah, oke, Jadi kalau di Parsons itu sendiri memang kita dididiknya B2B langsung. Jadi sebagai oke, desainer kan mereka melihat, brand fashion itu semuanya ready to wear, lebih banyak ready to wear. mhm, Kalau couture kan beda lagi sekolahnya mhm, ya. Jadi kita diajarin untuk membuat brand ready to wear, di mana ya tujuan utamanya adalah, mendobrak suatu market gitu, baik itu di mmm, dalam negeri ataupun di luar negeri, negara-negara apapun yang mhm, kita mau, gitu. oke. Mmm, kalau misalnya ada persepsi ready to wear itu sama dengan fast fashion, berarti itu juga salah dong ya? Fast fashion is part of ready to wear. Memang Oke, bagian dari jadi mhm, ready to wear itu lebih umbrella-nya di atas. Jadi ready to wear itu memang mhm, umbrella mhm, dari, jenis fashion tertentu di mhm, mana baju-bajunya semuanya siap pakailah, kasarnya mhm, semuanya bisa langsung dibeli, langsung dipakai gitu. mmm, Itu ada yang fast fashion, ada yang contemporary, even mmm, ada yang luxury. Jadi mmm. ada bagian-bagian lagi sesuai dengan target market dan cara produksinya, Mmm, seperti itu, karena dan harganya juga. oke, karena kalau aku ngomongin tentang ready to wear langsung kepikirannya, oh fast fashion yang barang Cina gitu. Tapi sebenarnya lebih dari sekedar itu ya? Iya, kayak kita lihat juga brand-brand besar misalkan, maaf nyebut nama seperti misalkan Mmm, Chanel atau mhm, Dior or mhm, Louis Vuitton, semua juga punya, divisi ready to wear, semua mmm, juga punya produk-produk yang bisa langsung dibeli dan dipakai. oke. Iya. Dengan, dari awal udah sangat fokus, oke aim-nya mau market yang seperti ini, langsung jualannya ke luar gitu. Eee Bener nggak anggapan kalau untuk audiens yang premium, harus bisa branding dulu di luar negeri, jadi baru diterima di dalam? Karena itu yang dilakukan tadi sama Toton, bazar dulu, diterima dulu nih di luar, pas nyampe Indonesia, "Oh dia udah dijualan loh di luar negeri," gitu. Oke, kalau pada saat aku mengerjakan itu, Heeh. tujuannya sih bukan branding sebenarnya, Oke. sejujurnya bukan branding. Karena pada saat itu memang apa yang aku buat, Mhm, koleksi pertama yang aku buat pada, brand Toton sendiri,
Aku merasa tricky. Satu tricky-nya adalah Mhm aku pengennya B2B dengan wholesale. mhm Mungkin buat, yang, kurang familiar, mhm B2B business to business, mhm. jadi dari brand Toton ke toko, jadi Mmm, bukan langsung ke customer, ke oke, toko yang akan menjual ke customer. mhm Kemudian, wholesale sistemnya, dalam artian mhm, mereka beli putus. Jadi mmm, mereka tidak menerima konsinyasi mmm, dan aku langsung mendapatkan cash dari barang pembelian yang tersebut, pembelian tersebut. mhm, Jadi aku ngelepas barang itu, gitu. mmm, Di Indonesia belum ada yang ngerjain sistem seperti itu, pada mmm, saat itu. mhm, Jadi kalau kita ke department store semuanya konsinyasi, benar, mhm, dan konsinyasi itu tinggi ya? nggak cuman tinggi, jadi resiko barang, kita menimbun barang yang tidak laku tuh Mmm, besar sekali gitu, dead stock tuh mmm, besar. Karena mereka sebagai, misalkan department store, aku sih nggak menyamaratakan ya, mhm tapi rata-rata mereka cuman menjual dengan seadanya aja, kalau mmm, nggak laku ya udah gitu, karena mereka oke, juga nggak rugi. mhm mhm, Tapi kalau mereka beli putus, mereka akan berjuang untuk menghabiskan stok mereka. Karena itu mmm, tanggung jawab karena mereka sudah mengeluarkan uang gitu. mmm, Nah, akhirnya dengan pemikiran seperti itu, aku memberanikan diri, ya udah coba ke luar negeri dulu gitu. mmm, Ke satu itu, kedua secara estetik, waktu itu secara estetik menurut aku, apa yang aku buat belum punya segmen di sini. mmm, Jadi kayak orang kalau mikir baju yang terinspirasi oleh Indonesia atau pakai wastra mhm misalkan atau pakai bordir, itu selalu segmentasinya langsung ke kalangan tertentu yang lebih dewasa, ibu-ibu, mmm, atau pakaian-pakaian yang dipakai buat seremonial mmm, atau ya acara-acara kenegaraan hal-hal gitu, seperti itu heeh, gitu. Sementara yang aku buat waktu itu amat sangat apa ya, contemporary gitu. Jadi bisa mmm, dipakai sehari-hari dan, pengennya sih juga bisa terintegrasi ke semua kegiatan wanita yang membeli produk mmm. Toton. Untuk, membangun brand dan langsung jualan di Singapura, sementara merasa tidak ada marketnya di Indonesia, berani juga dong Mas Totan. Langsung di Singapura langsung dapet lagi bayarnya, kan itu Alhamdulillah sih langsung dapat. koneksi, bener nggak? Sejujurnya aku Atau nggak segitunya produknya kuat dan langsung ketemu market gitu loh? sejujurnya aku merasa beruntung sih. Heeh, Aku nggak ada koneksi sama sekali. Jadi mhm pada saat itu pertama kali membuat koleksi, mhm aku boleh jujur-jujuran nih, mhm, aku belum punya studio. Jadi waktu itu mmm, memang aku tinggal di Singapura dan di Indonesia kayak pasti bolak-balik mhm gitu kan. Karena memang aku juga ngerjain hal-hal lain. mhm, Kemudian aku belum punya studio, aku nyari penjahit di Jakarta tuh yang sesuai dengan keinginan aku masih susah banget. oke. Akhirnya sampel pertama itu banyakan aku jahit sendiri. Oh, Jadi beneran ini sekolah jahit juga di Parsons? belajar jahit dasar Oh, lah. jahit dasar. Jadi bikin sendiri Jadi aku akhirnya bikin sendiri di kamar, mhm. terus gelondongan kain itu di bawah tempat tidur aku, ya seperti itu. Wow, ini cerita yang pasti tidak terbayang sebelumnya. Seorang tonton ternyata nyembunyiin gulungan kain. Gulungan kain semua tuh di bawah tempat tidur. Jadi bener-bener, nekat lah, modal Heeh, nekat. Karena waktu itu memang aku mikirnya ya, kapan lagi nih usia mmm, aku nggak tambah muda gitu. mmm. Terus akhirnya jualan di Singapura itu juga kan keputusan yang kayak berani di Iya, jadi waktu itu akhirnya nekat aja nyoba untuk melamar ke trade show itu namanya Blueprint, aku ingat banget. oke, Itu zaman-zaman heyday banget, Singapura lagi bagus-bagusnya tuh fashion, mmm, event-nya gitu. Jadi mereka selalu punya semacam, apa ya, trade show yang mhm kayak biasanya kita cuma lihat di Paris atau mhm di Milan, mhm, jadi yang mengundang buyer-buyer dari seluruh dunia tuh ada di Singapura dulu. Terus mmm, udah gitu brand-brand lokal mereka juga lagi naik-naiknya waktu mmm, itu. Brand-brand Indonesia juga banyak tuh yang ikut waktu itu. Aku mmm, tetanggaan sama Nicky Chio waktu itu. mmm. Ya, Nicky Chianya udah nggak ada Iya, hai sekarang. Nina. Hai. Jadi Ja ya gitu ceritanya. oh, Dan ketika aku melamar, sampelku belum jadi dong. Jadi mhm. akhirnya aku apa, aku ngirimin sketches. Oh, oke. Dan mereka kayak nilai, "Oh, oke, ini kamu layak ikut," gitu. Jadi ya Mmm, udah, kamu ikut, bayar sekian, segala macem, gitu. jadi modal yang dikeluarkan adalah satu nekat. Itu yang mungkin gak dimiliki sama banyak orang, satu nekat berarti ngelamar aja dulu gitu ya ke Ngelamar aja sana, dulu, heeh. dan tentunya ya untungnya karena, Mas Oton juga punya teman-teman di industri fashion jadi tahu ya, oh kayak tadi tuh
bazar di Singapura lagi naik-naiknya. Kalau nggak main di lingkungan itu kan juga mungkin nggak tahu tuh tentang B2B itu. Sejujurnya aku nggak punya teman waktu itu. Kecuali Nina sama Ninanya juga udah main waktu itu? Nggak main, cuman kenal aja. Kenal Jadi aja? aku kenal aja sama Nina, tapi aku nggak aku taunya benar-benar research dari internet. Jadi aku Mmm. benar-benar semuanya karena pulang-pulang dari New York beneran aku nggak punya teman. Itu juga Gitu. sesuatu yang, aku pikir karena banyak temen aja gitu. Enggak, jadi emang ke Singapura itu nekatnya berarti 80% dong? Yang bantu jadi teman-teman aku dari zaman kuliah di UI, yang kuliahnya juga Mmm. komunikasi. Oh, terus tahu si apa tadi, Heyday? Enggak, trade show namanya Oh, Blueprint. salah, Heeh. Blueprint itu emang karena modal risetnya? Modal research aja. Jadi Blueprint Mmm. itu pada saat, aku ikut udah tahun kedua atau ketiga gitu, dan aku Mmm. mendengar banyak cerita sukses di Blueprint itu. Jadi aku pikir, "Oh, Mmm. ini nih yang paling dekat, paling reasonable, paling masuk akal untuk aku coba launch brand aku di Mmm. situ." Oke. Jadi ini mematahkan anggapan kalau mau ekspor katanya harus ngebul dulu nih di lokal. Nggak salah juga sih, Nggak salah juga nggak itu? salah juga, masing-masing punya jalan sendiri lah. Oke, gitu. Cuman kalau Toton berhasil ya meyakinkan mau coba jualan dulu di sana Nekat gitu, dulu nekat aja. dulu di sana. Tapi bener nggak mempermudah penjualan ketika udah ada, penjualan di luar, akhirnya ke lokal jadi lebih dilihat gitu? Sejujurnya akhirnya iya, tapi Toton sendiri baru masuk ke pasar lokal itu tahun 2014 kalau nggak salah. Jadi Jadi 2 setelah tahun? 2 tahun kita di luar Mmm. karena, waktu itu kita belum menemukan satu toko yang pas Mhm. buat akhirnya kita bisa, bekerja sama Mhm. sesuai dengan term yang kita mau, dan akhirnya pun tahun 2014 kalau nggak salah waktu itu kita bikin toko sendiri kan, ARA di Mmm. Kemang, Mhm mhm mhm. heeh, dengan terms and condition yang kita atur Mmm. sendiri, seperti itu. Iya itu sayangnya sekarang ARA udah nggak ada ya. Iya, udah nggak Itu ada. sangat very curated banget sih gitu. Iya, Nah, kalau dari tadi dilihat kan, Mas Toton sangat spesifik banget, "Aku nggak nemuin Maret aku di Indonesia," sampai akhirnya 2 tahun pertama di Singapura gitu. mmm. Kalau mendefinisikan marketnya Toton itu seperti apa personanya tuh seperti apa gitu? Nah, alhamdulillah sekarang sih sejujurnya aku melihat semakin banyak perempuan yang seperti yang aku bayangkan gitu. Mhm Maksudnya dulu tuh, aku merasa aku mungkin salah ya, mhm. tapi ketika tahun 2012 itu aku merasa, perempuan muda Indonesia tuh kecintaannya terhadap hal-hal yang berbau Indonesia tuh masih kecil, masih sedikit. Mmm. Bener nggak sih? Kataku sampai sekarang juga belum Tapi sekarang udah mendingan lah. mendingan ya? Kayak Oke. orang cewek-cewek pakai kebaya Oh ya, benar benar benar, misalkan, ya sekarang kan? ada berkain, Berkain, benar, heeh. ya 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 Coba ya ya. 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Mhm. Ya cuman ke acara kenegaraan, benar. Heeh, Nah, kan? tiap Pasti 17-an. pasti kalau itu ada yang berkait kayak, "Ih, lu ngapain sih? Mhm Lu mhm kok mhm. aneh banget?" Gitu. Mmm. Tapi sekarang udah mulai normal, mulai Mhm wajar, mulai mhm. malah jadi sesuatu yang, ih, cute, trendy gitu, Mmm. ada acaranya segala Mhm gitu. mhm. Nah, itu yang aku seneng sih, dalam Mmm. artian, seseorang yang bisa appreciate, eee, her own or his own heritage, Mmm. bisa menghargai kebudayaan dan, sejarahnya dia sendiri. Oke. Jadi perempuan-perempuan yang menghargai value-value Indonesianya ya dan bangga atas, Iya, eee, kekayaan Indonesia gitu. betul. Dan harganya Toton kan nggak bisa dibilang nggak murah dong, Nggak atau mahal kok. nggak mahal kok. Tapi kan very spesifik iya nggak? Kita Kayak, beragam kok. sangat spesifik nggak kayaknya nunggu lebaran dulu gitu. Kita range-nya cukup besar ya. Coba bener. Mmm, itu ada naik turun harga nggak sih? Kayaknya ini kemahalan turunin," atau enggak, kita tambah 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 kenaikan harga?" Sejujurnya harga kita sih nggak jauh berubah ya. Maksudnya Dari ya tahun ke tahun nih? dari tahun ke tahun Mhm sejujurnya masih kisarannya sih kurang lebih sama. mhm. Cuman malah sekarang kita memperluas range, dalam Mmm. artian untuk entry point kita juga ada produk-produk yang jauh lebih murah dari
yang dulu pernah kita buat gitu. Mmm, Kemudian ya mungkin ada custom made, karena mmm, sekarang kita membuka juga studio untuk, orang-orang datang untuk mhm, bikin, baju secara custom, itu mungkin mmm. harganya jadi lebih mahal, Oke, yang custom itu yang ya. custom itu. Kalau fashion brand itu emang tanda kutip hidupnya dari custom itu ya? Pada saat aku jujur custom itu baru mulai setelah pandemi, setelah kita Mmm, keluar dari pandemi. oke. Sebelum pandemi aku, Toton itu 100% dari ready to wear. Mmm, Jadi, ya nggak bener juga sih sebenarnya kalau mmm, memang mereka menjalankan bisnis ready to wear-nya mhm, dengan baik, harusnya sih bisa jadi penopang mmm. hidup gitu. Ketemu sama audiens yang tadi tuh punya value yang sama, cinta sama heritage Indonesia, itu kalau flashback ke belakang, ketemu sama audiens itu tuh cara yang terbaiknya Toton tuh seperti apa? Karena kan sekarang apakah masih sosial media atau misalnya lewat icon-icon yang dipercaya sama Toton, "Oh dia nih value-nya sama, nanti mungkin teman-temannya juga akan ikutan," gitu, Mmm, pakai. aku rasa sih paling penting konsistensi ya sebagai Mmm, brand. Jadi misalkan, kayak Toton sendiri, alhamdulillah aku berusaha untuk selalu, jujur dalam artian mhm, apa yang menjadi inspirasi, apa yang ingin aku sampaikan lewat, koleksi atau lewat mhm, brand, aku selalu komunikasikan gitu, baik lewat mmm, interview atau lewat, sosial media mhm, gitu dan bentuk komunikasinya pun, sebisa mhm, mungkin, direct gitu loh, mmm, langsung kepada, teman-teman, customer gitu. mhm, Jadi secara nggak langsung mungkin, ada komunitas yang terbentuk ya oke, karena kesamaan value itu gitu mmm, dan karena mereka mungkin melihat value yang diusung juga konsisten, jadi mereka mmm, juga akan tetap bertahan di situ mmm, atau malah mengajak teman-teman yang lain gitu, jadi mmm, bertambah gitu. tapi ketemu orang-orang pertama nih, key people-nya ini nih, kalau dari Toton apalagi yang tadinya kan maunya di luar nih, terus akhirnya tahun ketiga baru ke lokal gitu. Mhm mhm. Ketemu orang-orang yang bisa menyuarakan spirit itu, kan itu biasanya yang susahnya ya? Iya sejujurnya sih Apa teman-teman terdekatnya Mas Toton? enggak juga sih, alhamdulillah aku banyakan malah merasa terbantu sama rekan-rekan press. Iya, Oke. media tuh Mmm, sangat 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 membantu mhm, banget, untuk apa ya, menyambung lidah lah, dalam mmm, artian kayak, oh, memberi tempat, memberi apa, waktu, atau memberi, artikel, mhm. atau memberi kesempatan seperti sekarang ini. Ini rekaman podcast pertama Mas Toton? Terus, jadi kebanggaan gitu. Oh jadi ternyata media ya penyambung Media, lidahnya? iya Itu betul. mematahkan juga buat aku pikir jawabannya akan influencer atau artis gitu? Sejujurnya influencer kita nggak pernah dari awal untuk, deliberately endorse anyone. Mmm, Iya, jadi mmm. ya kayak Jadi kalau kita sosok itu pakai produk Toton, benar-benar karena mereka suka mereka harus suka, heeh, oke, kalau mereka nggak customer suka kita ternyata juga ya? nggak mau. Oke, Atau ya maksudnya walaupun bukan customer, maksudnya belum pernah beli mhm, atau belum pernah, pesan di Toton mhm, sebelumnya, at least mereka tahu dan mereka sukalah dengan, mmm, karya Toton atau value Toton atau mhm, apapun yang kita usung gitu. mhm, Jadi kita juga harus suka dengan sang influencer ini, apa yang mmm, dia representasikan kita juga harus oke gitu. oke. Dan ketemu para penyambung lidah ini mau media, influencer, tokoh, siapa pun yang, jadi kan perpanjangan tangan spiritnya Toton ini, apakah harus bikin exhibition? Apakah harus bikin fashion show? Karena kan mereka mau menyuarakan value ini pasti ada momentum Betul tertentu betul. kan gitu. Sejujurnya aku terbantu dan, merasa berutang budi banget sama Jakarta Fashion Week sih. Mmm, Karena memang dari lahir, kita langsung diadopsi sama hmm, Jakarta Fashion Week. Jadi dulu mereka itu punya program namanya Indonesia Fashion Forward. mhm, Itu seperti, apa ya, seperti kelas untuk, desainer-desainer mhm, baru yang mau berkembang dan mereka juga mengadakan seleksi untuk mhm, memilih, setiap tahun siapa aja yang boleh mhm, ikut dan itu mendapatkan mentorship, mendapatkan mmm, kesempatan-kesempatan seperti show tiap tahun di Jakarta Fashion Week mmm, dan itu dikasih dengan cuma-cuma mhm loh. mhm, Jadi beneran suatu kesempatan yang luar biasa gitu. Dari situlah setiap kali habis show mungkin kalau
koleksinya oke, kemudian responnya bagus, ya itu Mmm, semuanya jadi domino berkembang. effect gitu. Oke. Kayaknya kita pernah ke Jepang bareng-bareng sama Etu itu bukan? Oh iya, Iya kan? Berarti itu itu salah pun satu dari program in Jakarta per Fashion Week, iya, pertukaran Indonesia Fashion Forward itu ya? betul. Oh, ada Oke. kamu waktu itu? Iya, aku dari hitch up dulu. Oh. Oke, Ya sekarang langsung ampun. connecting the dots. Oke, jadi Jebalan Indonesia Fashion Forward. Betul, aku angkatan Oke. kedua, tahun Barengan sama kedua. Etu, dulu kan berarti barengan Jena Hara, Ria tuh angkatan berapa ya? Aku lupa, cuman yang seangkatan aku itu ada Texa Ferio, Mmm, kemudian siapa lagi ya waktu itu? Banyaklah, ada mmm, 10 kalau nggak salah. Jadi masuk di ekosistem yang tepat, yang sama-sama memberdayakan, bertumbuh bareng, itu tuh juga salah satu, apa ya, momentum awalnya Toton ya? Itu penting sih, itu Mmm, penting. Kalau nggak ada itu mungkin sekarang juga arahnya nggak jelas gitu. Karena oke. itu jadi ada arah direction yang bagus. Oke. Apakah, Indonesia Fashion Forward itu dimudahkan karena dulu Mas Toton model? Nggak ada hubungannya, Nggak ada Bu. hubungannya. Nggak ada hubungannya ya, model jadi desainer gitu? Nggak ada hubungannya dengan Indonesia Fashion Forward. Heeh. Tapi ada hubungannya sama jadi desainer. Oke, itu Iya. dia. Tapi menurut aku ya, sekarang katanya koneksi itu juga nggak melulu tentang kayak bisnis usaha ayah dikasih ke, anak gitu. Koneksi Mhm. itu juga tentang pertemanan yang di-maintain gitu. Mmm, Sehingga ya tadi, Mas Tonton sendiri bilang yang ngebantuin aku itu ya koneksi teman-teman aku waktu kuliah gitu. mmm. Jadi, berada di lingkungan, yang tepat dan punya koneksi yang bisa membersamai itu juga ya jangan-jangan proses bertumbuhnya setiap brand, iya nggak? Iya sih, kalau itu memang penting sih, Jadi tapi koneksi yang dibangun sendiri gitu kan? aku selalu berusaha untuk memisahkan persahabatan dan koneksi, Oh, oke, karena aku heeh. nggak mau memanfaatkan teman. Oke, suka ada perasaan bersalah Iya gitu iya, gitu? jadinya kayak, ya kalau teman, teman aja, kalau kadang-kadang kalau memang benar-benar sahabatku Mhm yang dekat, ya minta tolongnya beda gitu, minta oke, tolong masalah kerjaan gitu. Cuman kalau koneksi kan it's all about kayak take and give kan. Jadi mhm, benar-benar kayak, "Oke, mungkin kamu kali ini bantu aku, tapi next time aku bantu kamu," gitu. mmm, Jadi it's somehow a business, mmm. business arrangement, but also it's, friendship, but it's not really like best friend. Mmm, Kataku itu sekarang ya di era sosial media gitu, kadang-kadang kita bingung menentukan siapa yang teman, Siapa yang siapa koneksi? yang koneksi, dan kadang-kadang, "Gua pikir lu temen gua, lu kok nggak belanja bareng gua?" Gitu kan, gitu. Eee, "Gua pikir lu" enggak kita itu Mas Tonton sendiri nih, sebagai yang pemilik usaha tadi aja nyebut, "Aku suka nggak enak soalnya kalau minta tolong," gitu. Tapi di sisi lain, bisnisnya Toton juga dibantu sama temen-temen gitu kan. Iya. Kalau teman-teman aku yang teman-teman banget, Mhm. sahabat-sahabat aku banget, itu bantuannya lebih bersifat spiritual sih. Moral gitu ya. Moral, Dukungan moral, support support hati. hati banget, heeh, itu bener-bener yang megangin dari bawah gitu. Eee, Tapi kalau teman-teman dalam artian kayak, rekan sejawat mmm, atau, akhirnya apa ya, mungkin ya teman-teman media gitu. mhm, Ya kita teman dalam artian kita mungkin nongkrong bareng, kita ngobrol dan segala macam, kita diskusi hal lain, tapi when it comes to something professional kayak mmm, kerjaan, mhm memang jadi lebih gampang untuk tektokannya gitu, lebih mhm, gampang untuk klik dan klopnya mmm, gitu. Kalau memang kita sudah punya koneksi itu mhm. gitu. Kalau Mas Tonton sendiri ngerasa kayak butuh nggak sih memperluas terus koneksi-koneksi itu? Memperluas butuh, tapi memilih lebih penting. Suka deh, heeh. Memilih lebih penting, kenapa tuh Iya, alasannya? karena kalau luas tapi tidak efektif Mmm, juga, percuma. oke, Kalau luas tapi salah, mmm, nanti malah bingung karena oke, kebanyakan hal-hal yang didengar gitu. Si A B ngomong apa, si B ngomong apa, si mmm, C ngomong apa. Nanti kita oke, sendiri untuk memutuskan sesuatu jadinya kayak, "Aduh, gue ikut yang mana ya?" Gitu. mmm, Jadi benar-benar memilih koneksi yang satu bisa dipercaya, itu paling penting oke, banget. mhm Kemudian, kedua, dia tepat. Tepat dalam artian bukan, eee, dia bisa ngasih apa yang kita butuh, mhm tapi tepat dalam artian dia mengerti kita.
Mmm. They get us, gitu. Mmm. Karena kalau mereka ngerti kita, mereka akan tahu tanpa kita minta apa yang kita butuh, gitu. Mmm. Jadi aku sih merasa sih banyak kayak rekan-rekan, pers atau dulu Mhm. rekan di JFW gitu Mhm. yang mereka bener-bener berusaha ngerti brand Toton Mhm. misalkan, jadi mereka ngasih input tuh yang bener-bener, "Oh, iya ya," gitu, "kok gue Mmm. nggak kepikir ya, lu bener," gitu. Di sekarang nih di industri di mana semuanya aku sih merasa banyak hal tentang koneksi gitu. Jadi Mmm, banyak hal yang kayak aku mesti datang ke acara itu biar aku terasosiasi dengan lingkungan tertentu oke. gitu. Sehingga genuine-nya itu akan aku nggak tahu ini sisi bisnis, hanya bisnis gitu Mmm, atau ya berusaha support karena akan ada, kepentingan bisnis-bisnis iya, lainnya gitu. sayang sih kalau kayak gitu. Tapi kalau dari sisi aku sebagai pelaku Mhm. kreatif dan pelaku Mhm. bisnis, Mhm. aku sih lebih mengutamakan Mhm. prestasi dulu. Oke, kuncinya prestasi dulu. Prestasi dulu. Kalau prestasi Mhm. oke, koneksi datang sendiri. Oke, itu prestasi dulu baru koneksi datang sendiri, berbanding lurus sama produk dulu berarti ya? Iya, Produk yang bicara dulu? produk bagus, brandingnya bagus, Mhm. semuanya sesuai dengan value yang kamu usung gitu. Mhm. Kemudian orang akan otomatis datang ke kamu gitu. Oke. Kayak jadi curious sendiri, "Ini apa ya, baru, bagus," gitu. Oke. Apakah itu juga strategi untuk mendapatkan market-market yang, lebih premium? Itu otomatis juga sih. Oke. Maksudnya dalam artian kalau kita misalkan kita as simple as kita ikut trade show gitu. Mhm. Itu brand yang ikut kan ratusan bahkan ribuan Mhm. kadang-kadang. Kayak terakhir kali kita ikut itu kita dapat, spot di Milan, Mhm. itu pun juga datang tanpa koneksi loh. Jadi Mmm. benar-benar, waktu itu sebelum, Toton 2024 Mhm. Ingatan yang show kita di Mulia itu, Mhm. show tahunan pertama kita. Jadi kita kan memang rebranding habis Mmm. pandemi kita pengen membuat suatu image baru karena kita memang, satu bikin koleksinya setahun sekali, kedua Mmm. kita lebih fokus ke pasar lokal, Mhm. local market, dan kita juga membuat, service custom. Waktu itu kita Mmm. mulai untuk membuka untuk, bridal atau untuk, apapun acara-acara yang, perlu baju-baju khusus Mhm. gitu. Nah, setelah show Ingatan itu, karena memang, IG-nya kita juga kita kosongin kan, Mhm. kita bikin, fresh, Mhm. terus kita di DM sama scout dari Milan. Jadi scout, dari acara, trade show terbesar di Milan, Mmm. White Show namanya. Mereka bilang, "Kamu mau nggak ikut? Kita ada spot gratis buat kamu." Jadi Mmm. kamu satu dari 5 desainer yang kita spotlight, karena kita memang pengen ngangkat emerging design. Oh, Ya Allah, emerging aku gini, nggak emerging juga ya, gue udah 10 tahun. tapi dapat DM itu gimana tuh? Lagi ngapain tuh tiba-tiba dapat DM itu? Wow, antara aku harus seneng atau gimana ya dibilang emerging tapi udah 10 tahun, tapi juga dapat tawaran yang kayak dari ribuan terus yang kepilih Makanya, Toton iya, gitu? jadi akhirnya aku kayak, ya oke, ya udah, apa kita ngobrol-ngobrol dulu ya? Jadi akhirnya Mmm. kita, Zoom, Mhm. pas Zoom baru aku buka rahasia, kayak, "To be honest with you, we're not new, gini 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 Eee, gini." Mereka tetap mau, kayak, "Nggak mmm. apa-apa, it's okay, but, I think," ya mereka bilang, "Lalala, bla bla, Mmm. koleksinya pantas buat dimasukkan ke salah satu dari 5 itu." Ya udah akhirnya kita berangkat, Berangkat, gitu. oke. Akhirnya memang si produk itu lagi-lagi bicara ya, opportunity datang sendiri Alhamdulillah. ya gitu, banyak pembuktian-pembuktian tadi. Kita akan maju ke era sekarang serba e-commerce dan Ah. TikTok Live. Wow, gimana nih Mas Toton melihat Mas Toton Brand nontonin Toton TikTok nggak nggak? punya TikTok loh. Iya, aku bingung sih kalau Mas Toton punya TikTok nanti tiba-tiba Mas Toton live gitu kan, Aku joget. bener Mas Toton mau joget, aku tagih nih. Jangan. Belanja TikTok nggak? Enggak, Punya sayangnya. aplikasinya nggak? Aku punya. Oke, Aku tapi punya nggak pernah belanja? dari zaman pandemi aku punya. Ah. Kemudian,
Sering lihat dulu kan TikTok isinya orang joget ya. Sempet nyoba terus kayak, nggak mungkin deh. Terus belanja belanja e-commerce iyalah ya. Belanja e-commerce iya, cuman banyakan untuk kepentingan atau keperluan kantor atau rumah Mmm. tangga, yang kayak gitu-gitu Tapi aja Mas sih. Tonton sendiri belanja produk dari e-commerce nggak? Seperti apa misalnya? Fashion, misalnya ngelihat TikTok ada yang live, boleh juga nih gitu? Enggak sih, Enggak enggak juga? lagi, heeh. Jadi belanja fashion-nya apa? Offline masih? Aku belanja fashion-nya offline thrifting. Aku thrifting. Thrifting. Ih, kok Gen Z banget sih Mas Tonton, Aku dari thrifting. dulu kalau thrifting tuh aku memang seneng, dari zaman masih nggak punya duit, thrifting-nya Mhm. di Senen. Iya zaman itu ya, terus direndam Heeh. dulu air panas nggak? Oh, dimasak. Oh jadi sampai sekarang masih senang thrifting? Sampai sekarang masih seneng thrifting dan kalau ke luar negeri pun, yang dicari pertama kali adalah, Mmm. toko, second hand, Oke, gitu. jadi nggak pernah sama sekali belanja fashion online gitu? Online paling beli apa ya, paling kaos dalam gitu-gitu, Oke, mhm. belanja brand teman-teman juga? Belanja brand temen-temen biasanya offline, Offline, heeh. oke. Jadi kalau mereka bikin event gitu, jadi kayak, Mmm. lucu gue beli ya," gitu. Tapi Mas Tonton sendiri kenapa nggak mau belanja fashion di e-commerce? Apa karena ada, "Aku nggak percaya ini produknya bagus," gitu, atau kayak, "Aku udah cukup kok sama baju aku sendiri." Mmm, Mungkin karena pola belanja aku juga memang nggak mencari sesuatu yang baru, karena memang tadi aku Mhm. lebih mengutamakan untuk beli barang bekas. Mhm. Aku kadang-kadang masih belanja online tapi barang bekas. Jadi, aku Mmm. biasanya nyarinya di karusel. Oke, heeh. Jadi misalkan ada nih aku pengen cari, aku masukin aja keyword-nya gitu, siapa tahu ada yang jual gitu. Mhm. Tapi, untuk barang baru Mhm. hampir nggak pernah. Mmm. Baju ya, Heeh. fashion gitu. Karena nggak mau belanja barang dengan material-material atau karena simply nggak mau nambah sampah gitu? I At think both, tapi lebih ke kebiasaan aja jadinya gitu. Jadi mmm. memang pola belanjanya nggak ke arah situ, cuman ya setelah dipikir-pikir sih ya mudah-mudahan sih mengurang-ngurangin sampah juga ya, Mhm. gitu. Karena beberapa barang-barang thrift itu juga harganya lebih mahal loh daripada fast fashion. Yang collectibles Iya, iya, cuman heeh. kalau aku kan nggak nyarinya collectibles Iya, amat. karena barang-barang yang branded-branded itu thrift-nya aja udah malah kadang lebih mahal Aku karena nggak saking koleksi gitu heeh, kan. betul betul, tapi aku nggak nyari yang terlalu branded sih. Mmm. Misalkan kayak aku pengen, jaket jeans gitu, Mhm. kayak jaket jeans yang dijual di toko juga maksudnya udah belel juga kan. Oke. Ya udah yang second hand aja yang juga belel beneran gitu. Mmm. Gitu. Oke, jadi emang nggak belanja itu ya. Terus nggak belanja barang-barang fast fashion ya karena memang nggak ke sana juga arah belanjanya ya? Enggak, aku sih kadang-kadang masih beli misalkan kayak ke adalah fast fashion Jepang atau apa gitu Mmm, mhm, sekali-sekali basic mhm. gitu. Cuman ya nggak yang tiap bulan gitu. Berarti gayanya juga dari tahun ke tahun, Mas Oton, udah firm gayanya itu Ya kan. kaos hitam Mmm. gitu-gitu ya Iya udahlah kadang-kadang ya. kalau laki-laki kenapa sih kaos hitam tapi ada banyak gitu ya. Jadi Mas Oton tipe yang Tipe kaos hitam. oke, tipe kaos hitam yang modelnya sama, motifnya, warnanya sama, tapi bertumpuk gitu? Enggak, modelnya nggak sama sih, ada yang Heeh. berkerah, ada yang nggak berkerah, ada yang Tapi ada kalau ribbing-nya di ditumpukan kayak bawah. nggak bisa lihat bedanya gitu? Iya, Oke. ngaku. Oke. Tadi udah era e-commerce, sekarang era Fashion Week. Ini Mmm, karena kita sudah memasuki minggu-minggu Fashion Week. yeay. New York, Milan gitu ya, Jakarta. Jakarta akan datang nih, apalagi nanti mau ada di Dewi Fashion Night. Aduh. Nah, ini betul tidak anggapan kalau ya Fashion Week mah cuman branding doang, nggak convert ke sales? Balik lagi bergantung sama brand-nya. Mmm. Jadi, ada brand yang memang lebih efektif berkomunikasi lewat, online, Mmm. ada brand yang lebih efektif berkomunikasi mungkin lewat bazar-bazar gitu, Mmm. ada brand yang mungkin trunk show type gitu, Mmm. jadi lebih eksklusif. Mmm. Ada yang memang butuh fashion week untuk exposure, Mmm. untuk lebih menjangkau kalangan yang lebih luas. Oke, dan Toton sendiri adalah tipe yang Aku anak fashion week. anak Fashion Week, karena ternyata memang penjualan
Itu dari Fashion Week ya? Iya, dan setelah dipikir-pikir Heeh. seperti tadi aku bilang Jakarta Fashion Week itu berjasa sangat besar karena memang pertumbuhan Toton sendiri memang dikawal atau dibesarkan oleh Jakarta Fashion Week lagi Mmm, gitu, show mhm, gitu. Karena memang akhirnya, eee, kayaknya customer Toton tuh lebih senang melihat baju Toton itu dipakai oleh mmm, manusia, dipakai berjalan, mmm, dipakai secara langsung bisa dilihat, dan itu mmm. hanya bisa didapatkan lewat fashion show. Oke, cara ngitungnya tuh gimana? Misalnya habis Fashion Week nih, habis jalan, oh ternyata yang order banyak gitu, karena kan baju-baju Fashion Week nggak ready Iya betul, gitu. lebih sering seperti itu. Jadi conversion-nya pertama-tama di sosial media pasti. Jadi Oke, kita lihat kayak, respon sosial media kayak, berapa banyak story, post, atau mmm, apa yang keluar gitu. Kemudian dari sosial media ke media media massa, mmm, mass media. Mau itu mhm, print atau online, reviews dan mmm, segala macam. Kemudian secara bersamaan juga DM. oke, DM atau kontak ke nomor telepon, mmm, WhatsApp atau email gitu, yang oke. inquire koleksi baru ini. Oke, berarti memang, untuk brand Toton sendiri, Fashion Week itu masih cara yang paling efektif untuk mengkomunikasikan koleksi-koleksi barunya ya? Iya, lebih ke fashion show sih Fashion sebenarnya, show, fashion oke. show. Jadi, Fashion Mhm, Week mungkin, salah satu arena fashion show yang paling besar ya, mhm, karena memang, di situ semuanya ada gitu. mmm, Tapi fashion show salah satu yang paling berhasil lah buat tonton. padahal kan paling mahal. Iya lagi. Iya, iya lagi. Terus udah gitu kan Toton koleksinya setahun Fashion Week berapa kali? Aku sekarang setahun cuma sekali. Oh. Orang mah udah langsung keluar nih logatnya. Orang launching seminggu sekali Mas Toton, ini launching setahun pas Fashion Week. Iya betul. Tapi gini loh, Tapi gimana Mas Toton? aku nggak tahu ya maksudnya di Mhm, brand-brand lain seperti mmm, apa. Mungkin ada brand yang butuh kayak, style baru atau mhm, model baru setiap mhm, 2 minggu atau mhm, setiap minggu atau setiap 3 hari mhm, gitu. Kalau kayak kita sendiri, kadang-kadang koleksi 2 tahun lalu tuh masih dicari orang. mmm, Karena ya itu, mungkin ini teori aku ya, mhm, mungkin dengan fashion show, dengan presentasi kita yang, eee, alhamdulillah mungkin diingat oleh customer, mhm, jadi apapun yang kita keluarkan itu lebih panjang umurnya gitu, mmm, lebih lasting. oke, Di pikiran mereka juga mungkin lebih berkesan kali ya, mhm, mhm, dibanding mungkin kayak tiap 2 minggu ngeluarin baju baru orang juga lupa kali ya, oke, gitu. Kalau kalau buat Toton ya, mhm, jadi mungkin itu lebih cocok. oke, karena mungkin nabungnya 2 tahun Mas. Oh, Tapi kan marketnya makin banyak, amin, amin, nah gitu. alhamdulillah. Jadi walaupun dalam setahun, koleksi barunya, tapi bisa hidup sampai bertahun-tahun gitu ya. Bisa didapetin di mana aja sih koleksi Toten, Kalau selain langsung DM ya, ya, dan website? kalau sekarang sih kita ada di Masari, Mhm, Masari Shop, online dan di mhm, Masari di Senayan City. oke. Kemudian, 2 tahun terakhir kita selalu ada di Pavilion, di Pacific Place, Spesifik, mhm. tapi, sekarang lagi habis. Jadi, Mmm, nanti kalau udah restock pasti kita ada tuh kan, event. ini aja udah habis. Berarti jangan-jangan produknya masih kurang banyak loh, Nah itu dia, itu suatu hal yang apa ya, yang bikin kita kontradiktif gitu? betul betul, karena kan kita pengen gitu ya, kayak pengen lebih ramah lingkungan, pengen ngurangin sampah, pengen orang nggak Mmm, konsumtif, mhm. tapi ya kita jualan baju, gimana tuh ceritanya? Heeh. Kalau nggak jualan semua pakai baju yang sama 2 tahun, nggak jualan dong gitu. Betul. Itu Jadi ya itu, maksudnya aku sih mikir kayak mungkin memang harus ada keseimbangan aja gitu. mmm, Keseimbangan buat customer untuk lebih bijak lah, dalam mmm, artian membeli hal-hal yang memang mereka pakainya tuh nggak cuman sebulan, 2 bulan udah gitu mmm. selesai.
Oke, jadi walaupun belanjanya setahun sekali, tapi dipakainya bisa tahun-tahun selanjutnya, lebih bisa bertanggung Mhm, jawab lagi iya, gitu ya. dan mungkin kalau belanja harus nabung dulu lebih bertanggung jawab. Oh iya, benar 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 benar, Ya heeh, sayang kan iya, heeh. soalnya. Karena gua aja mau beli ini nabung dulu nih gitu, jadi Betul, akan dipakai lagi, heeh, dipakai kalau lagi bisa gitu ya, diwariskan ke anaknya, gitu. Tapi heeh. nggak sedih tuh nanti nggak belanja lagi? Belanja lah, cuman mungkin nggak sesering itu ya. Nah, tetep ada belanja lah Belanja gitu. lah. Oke kalau gitu, mau ada bocoran lagi buat koleksi selanjutnya? Apa ya, Di Ramadan ini apakah ada kolaborasi? Dulu kan sama IKYK. kolaborasi insya Allah akan ada kolaborasi, tapi Heeh, masih tahun depan, oke. eee, dengan Terbuka nggak sih Toton kolaborasi sama brand-brand di luar audiensnya Toton? oh iya dong, kita Oke, selalu menjajaki kesempatan-kesempatan yang buat kita menarik, mhm termasuk yang akan datang. Ini baru aku bocorin di sini, mhm tapi aku belum belum bisa bilang brand-nya, mhm. tapi bukan brand Indonesia, tuh. Wah, bukan brand Indonesia kolaborasinya? Iya. Oke, nanti pas ini mati aku mau tanya langsung. Oke, jadi selanjutnya akan ada di Dewi Fashion Night Jakarta Fashion Week. Iya, betul. Akan ada berapa koleksi? Akan ada 16 looks, Mhm. itu di tanggal 1 November. 1 November, oke. Selamat, untuk koleksinya dan selamat untuk, nge-list undangannya. Siap-siap timnya untuk nge-styling dan mix and match, koleksi-koleksinya. Terima kasih Mas Toton udah mampir studionya Thank you so much for Modest. having me. Terima Sampai kasih banyak. ketemu di Jakarta Fashion Week. Terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe di Modest Talk. Follow juga Instagramnya Toton. Di Toton The Label. Mhm. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.